Horas menjua-jua Yahubu. Shalom. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berharap supaya Bapak Ibu semuanya menyaksikan atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami bawakan dari awal sampai berakhir. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu dimanapun berada, mensubscribe channel ini supaya Bapak Ibu bisa berlangganan dan tidak ketinggalan ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kami akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus dimanapun berada, ada perkataan orang bijak berkata bahwa waktu adalah guru terbaik. Waktu adalah guru terbaik, yang dalam arti dengan berjalannya waktu, maka kita akan diajari, kita akan dituntun, kita akan diberikan suatu pilihan, apakah kita akan melakukan yang baik atau tidak. Karena apapun katanya, waktu yang kita jalani tidak akan pernah bisa terulang. Maka karena waktu yang kita jalani tidak pernah bisa terulang, seharusnya kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik, supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Paulus di dalam penjara, yaitu di Roma, dia selalu memantau kehidupan orang-orang yang percaya di setiap tempat. Termasuklah yaitu kehidupan orang percaya yang ada di kota Efesus. Dia melihat, dia mendengar bahwa orang-orang yang percaya yang ada di kota Efesus tidak mempergunakan waktunya dengan bijak. Mereka bercampur baur dan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka Paulus pun menjadi gelisah dan gusar hatinya, sehingga dia berpikir perlu mengajari mereka, perlu menasihati mereka untuk kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kembali hidup di dalam kasih, untuk kembali hidup di dalam iman yang benar. Maka dia menyampaikan suratnya ini merupakan bagian dari surat pengembalaan, yang dengan arti Paulus mengembalakan kembali jemaat orang-orang percaya yang ada di Efesus untuk menuntun mereka mengerti jalan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau judul perikop kita pada saat ini dikatakan hidup sebagai anak-anak terang.
Kenapa Paulus mengatakan, mengajari mereka supaya hidup sebagai anak-anak terang? Paulus mau mengatakan ketika kamu sudah ditebus oleh Kristus, maka sesungguhnya kamu sudah diangkat dari keberdosaan dan dinaikkan level hidupmu. Bukan lagi di dalam hidup, di dalam kegelapan, atau seperti orang-orang yang tidak menerima Kristus, tetapi hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang berarti mempergunakan seluruh kehidupan ini untuk kebaikan. Mempergunakan seluruh kehidupan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di sana jelas dikatakan Paulus bagaimana anak-anak yang di luar daripada Kristus, anak-anak kegelapan. Tetapi kepada kita pada saat ini dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, di sana diajarkan Paulus bagaimana orang-orang Efesus mempergunakan hidupnya atau caranya supaya bisa hidup di dalam anak-anak terang. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bahkan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada di sana dua perbandingan kehidupan yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama sebagai orang-orang bebal, dan juga yang kedua sebagai orang-orang arif. Janganlah seperti orang-orang bebal. Orang-orang bebal seperti apa? Orang-orang bebal yang mempergunakan seluruh kehidupannya untuk kesenangan duniawi. Orang-orang bebal yang dalam perikop ini yaitu mempergunakan segala sesuatu waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk Tuhan. Mempergunakan seluruh kegiatannya, aktivitasnya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dikatakan hiduplah sebagai orang arif. Orang arif, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yaitu bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk hal-hal yang berguna. Itu berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain, terutama berguna bagi Tuhan. Berguna bagi Tuhan berarti dia memiliki rasa penyabar yang baik, dia memiliki kepedulian yang baik, dia memiliki solidaritas yang baik, dan masih banyak lagi. Itulah orang-orang arif. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, benar memang yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Paulus mau mengajarkan kepada kita pada saat ini bagaimana setiap orang yang percaya mempergunakan waktunya dengan berhikmat, mempergunakan waktunya dengan baik, mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, mempergunakan waktunya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, tidak mencari keuntungan semata. Orang-orang yang ada di Efesus tidak lagi mempergunakan waktu yang baik untuk Tuhan. Mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan untuk kepuasan hawa nafsunya saja. Dalam ayat berikutnya Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Bapak Ibu, banyak orang berpikir kalau orang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Banyak orang berpikir seperti itu. Atau orang yang mempunyai kekurangan. Atau orang yang benar-benar buta huruf, yang tidak bersekolah. Banyak orang berpikir itulah orang bodoh. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang bodoh tidak demikian. Orang bodoh yang dimaksudkan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini, janganlah kamu bodoh. Berarti orang bodoh itu ketika dia mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran di dalam hidupnya.
ketika dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia selalu melakukan hal-hal yang buruk. Itulah orang yang bodoh. Tetapi Paulus ajak, firman Tuhan ini ajak, jangan kita menjadi orang bodoh. Kalau engkau mengerti kebenaran, kalau engkau sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, maka jadilah anak-anak terang. Bagaimana menjadi anak-anak terang menurut kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah bagian daripada anak-anak terang. Anak-anak terang ketika mereka tidak mau bercampur baur dengan segala kejahatan. Anak-anak terang adalah bagaimana mereka tidak mencari keuntungan dari segala sesuatu. Anak-anak terang adalah orang-orang yang mau berkorban demi kebaikan, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah kita menjadi orang bodoh atau menjadi anak-anak terang? Kalau kita hanya mencari keuntungan semata di dalam kehidupan ini, tidak memikirkan dampaknya kepada orang lain, atau tidak memikirkan nasib orang lain, berarti kita masih menjadi anak-anak yang di luar daripada Kristus, atau anak-anak yang di luar daripada terang Kristus. Dalam ayat berikutnya dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, janganlah kamu mabuk anggur. Hai Bapak Ibu, secara khusus kepada bapak-bapak, kalau masih hidupmu hanya sebatas bermabuk-mabukan, mabuk tuak lah, mabuk kehormatan lah, dan mabuk kekayaan lah, dan lain sebagainya, maka pada saat ini saya mengingatkan selaku hamba Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertobatlah. Yang pada saat ini memang kita sering sekali beranggapan bahwa kita ini tidak minum tuak, tidak minum anggur, jadi bagaimana kita mabuk. Tetapi mabuk yang lebih membahayakan adalah ketika mabuk kehormatan. Ketika seorang bapak beranggapan bahwa dia harus dilayani istrinya dengan baik, kalau makan harus diberikan nasinya, kalau mau bekerja harus diberikan segala pakaiannya, walaupun istrinya dilihat sibuk. Kalau tidak dilakukan istrinya, maka dia harus marah, bahkan sampai menampar istrinya. Itu merupakan orang yang sudah mabuk, oleh kehormatan. Jika engkau kaya sehingga engkau beranggapan orang harus menghormatimu karena engkau kaya, maka firman ini mau katakan, itu juga bagian orang mabuk. Sekali lagi kami mau katakan, kalau mabuk anggur sudah salah, Tuhan katakan. Apalagi mabuk kehormatan, apalagi mabuk jabatan, apalagi mabuk untuk dihargai, dan lain sebagainya. Bukankah Tuhan Yesus turun ke dunia ini merendahkan dirinya, tujuannya adalah supaya kita dipermuliakan? Apakah Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan segala kemuliaannya demi kita? Tidak. Yesus memberikan suatu contoh yang teladan yang baik bagi kita, di mana dia datang ke dunia ini, dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Tujuannya supaya orang lain diangkat martabatnya, supaya kita manusia ini menjadi makhluk yang sangat baik di hadapan Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika Yesus Kristus tidak mau merendahkan dirinya, dia tetap di tahtanya yang maha kudus, maka yang pasti kita manusia ini mendapat kebinasaan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, orang yang hidup menjadi anak-anak terang tidak lagi memiliki rasa tinggi hati, tidak lagi mabuk oleh anggur, tidak lagi mabuk oleh jabatan, tidak lagi menghalalkan segala cara untuk kesenangan duniawi. Bapak Ibu, di ayat yang berikutnya dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dengan bermazmur. Apakah yang mau dikatakan setiap kita jumpa sama orang lain langsung bernyanyi, Hosiana dan lain sebagainya? Bukan seperti itu maksud kebenaran firman Tuhan ini. Tapi bermazmur
atau berkata-kata di dalam kebenaran firman Tuhan maksudnya adalah segala sesuatu yang keluar dari mulutmu, segala sesuatu yang keluar dari bibirmu, dari mulutmu Bapak Ibu, harus kata-kata yang penuh inspirasi, harus kata-kata yang penuh dengan berkat, harus kata-kata yang penuh dengan motivasi. Jangan sampai kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Jangan sampai perkataan kita menjadi batu sandungan, bahkan menjadi kehancuran bagi banyak orang. Tetapi Tuhan katakan haruslah bermazmur. Berarti haruslah engkau mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Itulah orang-orang anak-anak terang yang Paulus maksud dan yang Yesus inginkan dari kita. Yang berikut dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ucaplah syukur. Bagian yang berikut Tuhan Yesus katakan, firman ini mau ajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur di dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu, sangat gampang sekarang ini saya melihat orang terlalu bersungut-sungut. Oleh karena cemburu dia bersungut-sungut. Bahkan dalam situasi corona pada saat ini, ketika pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dan masih banyak lagi, ketika dia tidak dapat langsung bersungut-sungut, dia berpikir dia lebih layak mendapatkannya daripada orang lain. Banyak seperti itu. Tapi firman Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, senantiasalah bersyukur di dalam hidupmu. Senantiasalah menikmati segala karya penyelamatan Kristus di dalam hidupmu. Mengucap syukur berarti bagian daripada menerima keselamatan daripada Kristus. Mengucap syukur berarti bagaimana hidup kita sudah di dalam terang Kristus. Yang terakhir sekali firman ini mau ajarkan kepada kita, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Merendahkan diri kewajiban setiap orang percaya. Saya mau katakan sekali lagi, merendahkan diri kewajiban bagi setiap orang percaya. Menyombongkan diri adalah kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Firman ini mau ajarkan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengucap syukurlah, merendahkan dirilah di hadapan Tuhan, dan jangan pernah engkau mabuk jabatan, mabuk kehormatan, mabuk anggur dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah kita mengerti mana kehendak Tuhan. Pergunakanlah segala waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi firman ini mengajarkan kepada kita, mempergunakan waktu berarti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mempergunakan waktu berarti bagaimana menyenangkan sesama manusia. Mempergunakan waktu berarti bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau ajarkan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang memiliki kasih, memiliki keberanian melakukan yang benar, dan juga memiliki kepedulian untuk peduli kepada sesama. Sekali lagi, jadilah anak-anak terang di dalam hidupmu. Jadilah anak-anak terang di dalam pekerjaanmu. Dan jadilah anak-anak terang di dalam seluruh kegiatan dan aktivitasmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengajari kita, dan Tuhan Yesus membimbing kita untuk bisa hidup menjadi anak-anak terang yang menyenangkan hati Tuhan tanpa menyakiti perasaan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.